Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Melani dengan NPM 2019 43502164, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendemonstrasikan sistem pendukung keputusan pemilihan pelanggan terbaik pada PT Sentral Kreasi Kencana menggunakan metode analytical hierarchy proses berbasis Java. Untuk langkah pertama, kita buka aplikasi Exam.py, kemudian kita klik Start pada Apache dan MySQL. Kemudian kita buka aplikasi NetBeans. Di aplikasi NetBeans ini sudah saya import project sistem pengambilan keputusan. Kemudian kita klik Running. Berikut ada tampilan menu login. User dapat memasukkan username dan password pada menu ini. Ini adalah tampilan terdapat info jika username atau password yang kita masukkan salah. Nah, jika username dan password yang kita masukkan sudah benar, kita bisa klik login. Berikut merupakan tampilan menu utama dari sistem pendukung keputusan. Pada menu utama ini terdapat menu exit, menu master data, dan menu analisis. Pada menu master data, terdapat submenu form inputan data pelanggan, kriteria, subkriteria, kemudian ada bobot yang terdiri dari bobot kriteria, bobot subkriteria, dan bobot pelanggan. Kemudian pada menu analisis, terdapat menu proses perhitungan dari data yang telah kita input nantinya. Kemudian terdapat juga hasil dari perhitungan bobot, kriteria, dan subkriteria yang telah diperhitungkan dengan metode AHP. Kemudian terdapat juga menu hasil perhitungan pemilihan pelanggan. Di sini menu ini untuk menampilkan laporan yang akan kita cetak nantinya. Dan kita bisa coba menu input form data pelanggan. Berikut adalah tampilan menunya. Pada menu ini kita dapat menginput ID data pelanggan, nama, jenis kelamin, agama, tempat tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Kemudian di sini kita bisa coba untuk menginput data pelanggan baru pada PT Sentra Kreasi Kencana. Di sini kita bisa masukkan ID data pelanggan, kemudian nama pelanggan, kemudian jenis kelamin pelanggan, agama, tempat tanggal lahir, dan alamat, dan nomor telepon pelanggan. Kemudian pada menunya terdapat tombol tambah, simpan, hapus, dan reset. Di sini kita klik tambah, maka otomatis pelanggan terbaru yang telah kita input sudah masuk ke dalam data pelanggan. Kemudian jika data yang telah kita input ternyata ada yang salah, kita bisa mengeditnya dengan mengklik data pelanggan yang ada di tabel. Kita bisa mengeditnya di sini. Kemudian jika datanya sudah benar, kita simpan kembali datanya. Kemudian datanya sudah bisa berhasil diubah. Kemudian jika salah satu data tersebut ingin kita hapus, kita bisa klik salah satu data pelanggan, kemudian kita klik hapus. Maka data tersebut sudah hilang dari tabel data pelanggan ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke menu kriteria. Pada menu ini terdapat jenis-jenis kriteria yang nantinya akan diperhitungkan untuk mendapatkan hasil keputusan pelanggan terbaik. Pada aplikasi ini kita sudah menginput 3 jenis kriteria, yaitu ada disiplin, kehadiran, dan komunikasi. Kemudian pada menu subkriteria, di sini kita sudah menginput 5 jenis subkriteria, yaitu ada sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Data subkriteria ini yang nantinya akan digunakan untuk diperhitungkan menggunakan metode AHP untuk menentukan
pelanggan terbaik. Kemudian pada menu bobot, kita masuk ke menu bobot kriteria. Pada menu ini merupakan perbandingan dari masing-masing kriteria. Seperti di sini yang sudah saya input sebelumnya, di sini ada 9 perbandingan. Ini contohnya di nomor 9 ada perbandingan dari komunikasi dan komunikasi, kemudian terdapat juga nilai bobot kriterianya. Sama halnya dengan menu di bobot subkriteria, di sini juga perbandingan antara masing-masing jenis subkriteria. Seperti di sini di nomor 1, itu perbandingan antara subkriteria 1 sangat baik dan perbandingan subkriteria 2 sangat baik. Dengan nama kriterianya disiplin, di sini terdapat nilai bobot kriterianya. Bobot-bobot ini yang telah kita input sebelumnya nantinya akan diperhitungkan untuk menentukan pelanggan terbaik pada PT Sentra Kreasi Kencana. Kemudian selanjutnya terdapat bobot pelanggan. Pada menu data bobot pelanggan ini kita bisa menginput data pelanggan yang telah kita input sebelumnya. Misalnya ini pada nomor 4 Riang Griani, kita bisa klik bobot pelanggan. Di sini kita bisa input dari masing-masing kriteria pelanggan Riang Griani ini, kita bisa beri nilainya masing-masingnya itu berapa. Contohnya di sini disiplin, dengan kriteria disiplin, nilainya itu sangat baik. Kemudian kita klik button tambah, maka otomatis data akan berubah sesuai dengan tampilan. Kemudian kehadiran, dengan kriteria kehadiran, nilai yang didapat dari Rianggreni ini cukup baik. Dan kita klik button tambah. Dan untuk komunikasi, kriteria komunikasi, Rianggreni ini kurang. Maka data dari pelanggan Rianggreni ini sudah saya kita input dengan data terbaru. Kemudian setelah semua data pelanggan pada PT Sentra Kreasi Kencana kita input, kita bisa masuk ke menu analisis dengan memulai proses perhitungan untuk mendapatkan hasil pelanggan terbaik. Kita bisa klik mulai proses perhitungan. Nah, di sini ada keterangan proses perhitungan nilai kinerja pelanggan telah selesai. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita bisa melihat hasil perhitungan bobot. Nah, pada menu ini kita dapat melihat hasil nilai bobot kriteria dan subkriteria yang telah kita input sebelumnya. Di sini kriteria disiplin dengan nilai 0,67, kehadiran 0,17, komunikasi 0,16. Kemudian untuk nilai subkriterianya, subkriteria sangat baik di sini terdapat nilai 0,37, baik 0,32, cukup 0,19, kurang 0,9, dan sangat kurang 0,4. Pada nilai bobot kriteria dan subkriteria ini sudah diperhitungkan dengan menggunakan metode analytical hierarchy proses. Kemudian setelah menginput semua data pelanggan pada PT Sentra Kreasi Kencana, kita dapat melihat hasil dari pemilihan pelanggan terbaik pada menu ini. Nah, pada menu hasil perhitungan pemilihan pelanggan ini sudah terdapat tabel mana pelanggan terbaik pada PT Sentra Kreasi Kencana. Di sini dengan ID pelanggan K1002, dengan nama pelanggan Akilah Nisa, mendapat nilai 0,34. Berarti Akilah F. Nisa ini merupakan pelanggan terbaik pada PT Sentra Kreasi Kencana. Kemudian pada menu ini juga terdapat menu untuk mencetak masing-masing laporan. Di sini terdapat menu untuk mencetak laporan pelanggan, laporan kriteria, laporan subkriteria, dan laporan hasil pemilihan. Di sini kita bisa contoh untuk mencetak laporan pelanggan. Kita bisa klik. Nah, berikut adalah tampilan dari laporan pelanggan yang telah kita input sebelumnya. Kemudian jika ingin mencetak laporan kriteria, seperti ini adalah tampilan laporan dari kriteria. Ini terdapat masing-masing jenis dari kriteria. Kemudian untuk melihat laporan hasil laporan subkriteria, terdapat nomor ID kriteria dan subkriteria. Kemudian untuk mendapatkan laporan hasil pemilihan pelanggan terbaik pada PT Sentra Kreasi Kencana, kita bisa mengklik laporan hasil pemilihan. Nah, di sini ada tampilan
yang menjelaskan bahwa yang paling atas nomor 1 dengan IDK 1002 pelanggan Aquila Visa dengan nilai 0,337 itu merupakan pelanggan terbaik pada PT Sentra Kreasi Kencana menggunakan metode analytical hierarchy proses. Laporan ini dapat user simpan dengan mengklik Save. User juga dapat memprint laporan ini jika user memerlukan laporan dalam bentuk hard copy. Sekian demonstrasi sistem pendukung keputusan pemilihan pelanggan terbaik pada PT Sentra Kreasi Kencana menggunakan metode analytical hierarchy proses berbasis Java yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.